Tato kupu-kupu atau dolphin? Kalau disuruh milih. Kupu-kupu lah. Ayo lo. Karena nggak tahu ya. Mungkin kupu-kupu dari kecil tato itu udah familiar ya. Karena sebelain apapun kita tetap makan kok. Kita tetap ketemu Itol. Aku butuh ngelihat warna tak ketemu kamu, enggak kan? Iya. Aku nggak butuh ngelihat warna ketemu kamu. Aku nggak butuh ngelihat apapun, Pak. Aku relakan diriku untuk hidup. Lanjut suara pecah suara, Man. Nggak harus mesti gitu. Oke, sekarang kita masuk ke segmen ketiga, adalah segmen di mana Mas Jagat akan menjawab cepat. Jawab cepat tapi boleh dikasih alasan. Ya, oke. Yo. Yo nggak secepat itu juga sih, santai jawabnya. Cuman pilihannya cuma 2 tok, jadi silakan pilih. Tato. Mas Jagat punya banyak tato? Ya. Ada beberapa, aku juga beberapa. Jadi ini obrolan mungkin agak nyambung. Lebih banyak Itol. Enggak lah, banyakan kamu. Tato kupu-kupu atau dolphin? Kalau disuruh milih. Kupu-kupu lah. Ayo lo. Karena nggak tahu ya. Mungkin kupu-kupu dari kecil tato itu udah familiar ya. Kamu tahu kan aku tinggal di lingkungan apa dengan kupu-kupu yang sangat gampang sekali untuk dilihat ya kan. Oke, kupu-kupu lah, kupu-kupu. Tapi ya nggak masalah, kupu-kupu itu kan indah. Tapi Mas Jagat pernah beli keripik dolphin nggak? Pernah tahu nggak keripik lumba-lumba? Nggak pernah. Keripik lumba-lumba di Malang? Nggak. Keripik lumba-lumba pernah tahu nggak? Nggak. Gimana sih? Sumpah kan nggak ngerti keripik. Sumpah nggak tahu. Keripik biasa, keripik singkong, mereknya lumba-lumba. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah beli asam-asam Jawa manis di apotek nggak? Pernah. Sumpah kon? Sumpah. Gak, sumpah sing kena. Asam Jawa yang coklat Iya, gula coklat itu gula. kan? Pernah. Di apotek. Di apotik. Kon tahu gak? Enggak. Anjing. Hei, di deretan rumahku tuh kan banyak banget toko obat dan apotik. Dan itu menjual loh. Itu jualan. Emang ada apa sih? Ngene. Jadi Kenapa? pertanyaan nomor 1 ini muncul dari teman kita Dwi. Oke. Yang dia itu, aku kan dia ngomong tato kupu-kupu atau dolphin. Terus aku nyeletuk pas bikin pertanyaan ini adalah keripik lumba-lumba. Terus dia ketawa karena dia sering beli keripik lumba-lumba di Indomaret. Hah? Ya, Ada? Ada keripik lumba-lumba, sekarang sudah nasional masuk Indomaret. Oke. Nah, terus dia itu punya keanehan lagi, dia itu sering beli asem-asem itu di apotek. Aku guyu banget kena iku. Kenapa kok jadi dia setiap kali ke apotek bukan beli obat tapi beli asem-asem. Oke. Tapi Jadi pertanyaan ini akan berkembang sebenarnya ke asem-asem tadi. Dan masalah, kon ngerti gak? apa? Kon ngerti asem-asem dodolan apotek? Kan harusnya nggak ngerti. Loh, Aku mikir nggak ada yang tahu, aku mikir cuma dia. karena enggak sih. Sebenarnya hubungannya itu adalah asam-asam itu kan untuk menghilangkan rasa pahit yang ada di mulut ketika minum obat, Pak. Tapi di dodolan apotek kan, disandingkan dengan Panadol. Apa gunanya gitu loh, kayak Gak, itu kan Panadol, itu asem-asem. ditoples ada. Lah iya kayak apa apotek dodol asem-asem? Nang pasar ke? Iya gak? Dan ini pertanyaan kayak apa kon kayak pertanyaan kayak gini? Gak, tapi karena aku dengan keluarga aku terbiasa dengan itu. Wilayah aku itu kan wilayah banyak apotik dan banyak toko obat. Dan kon menjelaskan secara serius. Ya tapi anjir iya loh. Tapi anjir iya toh. Nih, tadi saya bikin kan. Tapi aku pernah beli itu untuk karena terbiasa untuk aku dari kecil sama mbahku. Itu selalu minum jamu ya. Ya ini awal mulanya cerita sejarah, tak backup sama Mas. Tenang aja, tak backup kamu. Mas apa sih? Mas Dwi, tak backup. Minum jamu, aku dari kecil itu sudah terbiasa dengan yang namanya anggur merah, Pak. Jadi minum skalor, jamu skalor, pasti akan dikasih asam-asam itu kan, yang coklat ada gula-gulanya. Iya. Kan? Iya toh. Dibungkus Plastik koyo klip-klipan. klip-klipan Iya. diobong ya. Iya. Sing klipnya diobong. Kayak ngacak itu, iya. Nah, Nah, itu bersanding dengan Panadol. tapi Ngapain?
Tapi di wilayahku itu hal yang biasa. Tapi serius, wilayahku hal biasa bahwa Iya, semua apotek itu menganggap biasa. Iya, Pak. Tapi karena memang Kan mungkin kalau Bipome. kan mungkin Mas Dwi menganggap bahwa ketika minum obat itu pahit, butuh yang namanya asam-asam. Tidak. Hah? Nggak cuman beli itu aja. Tanpa beli obat. Untuk kali ini aku mungkin ada di Iki freak, Cok. Aneh, Iki Cok. freak, Cok. Azum. Bangsat. Dia ke apotek cuma beli asam-asam doang. Iya. Cok! Gak, aku enggak, Mas. Maksudnya beli asam-asam itu gara-gara mungkin ngeliat kayak asam-asam beli karena ada beli obat, terus beli asam-asam. Iya, wajar harusnya. Ada Iya. kan, kok maksudnya ada hubungannya lah, ada hubungannya iya. kan. Yo. Tapi nek teko, Mbak, aku mau beli asam-asam, aku nggak pernah. Sumpah. Sumpah aku nggak tahu aku, sumpah. Nek aku nggak tahu aku. Dan ini adalah latar belakang pertanyaan kupu-kupu atau dolphin. Oh. Dari dolphin berkembang ke asem-asem. Dari keripik lumba-lumba, kan ngerti gak keripik lumba-lumba Gak. berkembang. Karena keripik lumba-lumba spesifik beli di Indomaret. Gak dijual di mana-mana kalau di Surabaya. Terus dia menghubungkan adalah asem-asem khusus dijual di apotek. Jadinya kayak gini pertanyaannya, kan. Tahe. Gak, sumpah iki. Jadi iki sepirang menit kayak gini toh iki. Iki pertama kali podcast, pertanyaan random janjo, sumpah. Itu masih ada 6 pertanyaan, 5 pertanyaan. Lanjut ya. Iya. Hah, Masih nyebelin mana? ikatan nih, masih mau Ojo, sumpah. ojo, ojo, ojo. Nyebelin mana? Mau bersin nggak jadi atau mau ngomong tapi lupa? Mau ngomong tapi lupa. Sering aja kan penyiar, Bro. Sering banget, dan aku tuh sering banget nih, Pak. Sering banget mau Waktu ngomong. siaran. Waktu siaran, dan aku kalau siaran zaman sekarang aku bilang, aku tadi mau ngomong apa ya? Udah lupa. Langsung lagu. Dan itu bisa, enggak langsung aku tadi mau ngomong apa? Ya udah, kita lanjut aja ngomong yang lain. Dan aku selalu seperti itu, Pak. Ya, mungkin mendengar sekarang ngelihat bahwa itu sebuah hal yang lucu ya. Iya. Nggak play, jago kayak kata ngomong apa ya lali kan. Tapi mereka mendengarkan. Iya. Jadi aku lebih memilih ngomong tapi lupa, tapi tak jadikan konten dalam siaranku. Sekalian. Sekalian. Itu butuhkan pengalaman yang tinggi, Bro. Kalau penyiar baru-baru, ini sumpah yo kasih. Ngalor ngidul ngetan ngulon dia. Informasi datangnya dari siapa ya? Ini. Tapi ketika itu bisa ditwist jadi Iya, betul. jadi konten, jadi itu pengalaman betul. Mau hidup tanpa melihat warna atau tanpa mendengar musik? Tanpa melihat warna dong. Tanpa melihat warna, berarti Gimana mau hidup mau tanpa hidup tanpa melihat. Sejujurnya pertanyaan ChatGPT semua ya. Bangsat, pertanyaan ChatGPT kabeh anjing. Kalau aku nggak denger musik kayaknya nggak iso, Pak. Berarti lebih baik blind. Iya, blind aja. Karena sejujurnya bahwa hidup ini kan sebenarnya blind, Pak. Ih, dalam iki, Bro. Ya apa iki? Ya apa? Blind bahwa kita kan nggak Aku orang yang sangat percaya bahwa hidup ini sudah diatur, bahwa blind nggak kita, Pak. Sekalipun kita nutup mata, kita tahu bahwa alurnya kemana, wong sus diatur semuanya. Jadi mending hidup tanpa musik, Pak. Hidup tanpa warna daripada hidup tanpa musik. Karena seblain apapun kita tetap makan kok, kita tetap ketemu itol. Aku butuh ngelihat warna tak ketemu kamu, enggak kan? Iya. Aku nggak butuh ngelihat warna ketemu kamu, aku nggak butuh ngelihat apapun, Pak. Aku relakan diriku untuk hidup. Lanjut suara pecah suara, man. Bisa baca pikiran orang atau bisa bikin orang lain jujur tiap kali ngobrol sama kamu? Bisa baca Pikiran orang atau atau bisa bikin orang lain jujur tiap kali ngobrol sama kamu? bisa baca pikiran orang lah. Kalau membuat orang jujur ke kita itu berat lah. Aku ya. Kamu harus selalu jujur ke aku, enggak, men. Kamu punya privasi yang kamu harus jaga, yang enggak harus kamu. Berarti kamu lebih banyak menerima ya daripada maksudnya kayak asu memang itu lagi. Tapi memang iya. Aku seorang yang ya wis. Meskipun aku tahu isi pikiranmu tidak sejalan sama aku terima, Pak. Aku iso terima. Mungkin aku masih bisa daripada kamu tidak jujur. Daripada kamu harus jujur sama aku, tertekan untuk jujur sama aku, gak iso, Pak. Kamu tidak bisa memaksa orang untuk jujur sama kita tentang semua hal. Nah, aku. Jadi penyiar terkenal di luar kota atau penyiar di Surabaya tapi nggak ada yang denger? Penyiar di Surabaya tapi nggak ada yang dengar. Se-introvert itu aku, bro. Aku nggak butuh orang untuk mendengarkan sebenarnya. Gila, kamu pernah nonton Pirates of Caribbean? Johnny. Pirates Radio. Belum aku. Aku nonton bajakan sih, Iwan. Kirim linknya dong, boleh? Gimana tuh? Pirates Radio. Jadi itu penyiar semua itu siaran. Ini fiksi yo. Dia itu siaran di atas kapal pada saat era-era zaman-zaman Inggris.
zaman-zaman radio itu masih dibatasi sama pemerintah zaman dulu. Mereka itu sampai memilih siaran di atas kapal pesiar. Mereka berlabuh di tengah laut. Sedapatnya dari konvensional itu tadi ya, maksudnya sinyal tadi itu ya. Untuk dia bisa siaran sebebas mungkin. Wajir. Pertama kan sing ngrungokno. Suwe-suwe wae sing ngrungokno karena benar-benar personal, benar-benar karakter. Dan dia nggak dibatasi oleh pemerintah atau apapun. Ya, jadi sebenarnya bukan berarti kita tidak butuh pendengar ya, tapi kayak segitunya aku di dunia radio, jadi kayak ada orang mau dengar atau tidak, aku sudah nggak peduli, Pak. Gila, Pak. Iki satu hal yang orang sampai tidak mempedulikan. Maksudnya gini, tidak mempedulikan dalam artian bukan hal yang negatif ya. Betul. Tapi kayak aku melakukan apa yang aku suka. Betul. Itu sampai ya orang nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Orang suka ya syukur-syukur. Bukan berarti kita melakukan semena-mena terhadap orang lain, enggak. Tapi aku butuh ya jam terbang, pengalaman segala macam kan bisa Karena sampai ke titik seperti itu. Iya, karena sudut pandang itu kan beda-beda. Jadi kayak melihat tapi bukan dibuat-buat ya. Aku sudut pandangku harus baik nih, biar pendengar baik kan. Sudut pandangku kayak hal ini kayaknya seru nih, kita buang. Terlepas daripada orang suka atau tidak, itu urusan Kerin. Kalau aku ya, Kita tidak bisa nggak bisa kontrol itu enggak. Cuman kan sudut pandang orang berbeda. Aku sudut pandang di kasus PDD nih beda, Pak. Ibaratnya kan sudut pandangnya beda dengan hal yang banyak hal. Sudut pandangnya berbeda dengan mungkin yang orang lihat. Terlepas dari ada orang yang pro dengan kita atau tidak, itu urusan Kerry. Yang penting kita sudah tahu bahwa Jagat ternyata seperti ini. Jagat ternyata pengen bergabung ke acaranya PDD kan. Penasaran banget dengan White Party, bro. Dari semua orang yang waduh ini apa nih Jagat nih. Jagat pengen. Iya, padahal aku udah masuk ke list freak out-nya dia sebenarnya. Nah, aku kasih invitation. Sebenarnya aku PDD cabang Sambi Kerep. Iya, tapi sudut pandang itu keren, Pak. Keren. Sudut pandang itu kan beda kan? Sudut pandang. Tapi kita harus bisa menerima. Hal itu yang harus bisa kita terima. Sudut pandang nggak ada salahnya. Iya, betul. Semua orang boleh memiliki sudut pandang. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir ini ya. Gabung sama band yang udah terkenal tapi jadi pengganti atau bikin band baru dari nol dengan risiko gagal? Reaksi pertanyaannya. Aku udah buat band dari nol dengan resiko gagal, udah sering banget. Jadi kalau ada pilihan itu kayaknya aku jadi pengganti aja deh. Twist, bangsa. Tak pikir jawabannya sih keluar. Jawaban kedua tuh semua netizen bilang, gatel Jagat, gak mungkin, gak mungkin. Seorang Jagat kayak gitu gak mungkin. Ya kalau ada peluang apa enggaknya. Iya kan? Makanya band yang sekarang ini kan brand. Gat, kalau kamu pengen gabung katakanlah ya. Oke lah, ini pertanyaan hiburan lah ya, pertanyaan hiburan, Jo. Tapi like kan pengen gabung sama band. Misalnya buka audisi nih. Kita mencari sosok pemain player atau basis atau vokalis. Kamu pengen gabung sama band apa? Kalau ada di Indonesia Di Indonesia ya? sih. Ada satu band punk keren sebenarnya di Surabaya. Namanya itu adalah AFTR MTH. Aftermath. Aftermath. Oh, aku pernah tahu. Aku pengen jadi basisnya sih sebenarnya. Karena keren banget itu, serius keren banget tuh. Kenal lebih sama teman-temannya? Nggak seberapa kenal sih, cuman dia tahu aja, kenal ngobrol-ngobrol doang, kenal. Cuman aku pengen gabung aja, parah. Keren banget band itu. Kamu nggak tahu? Tahu, aku pernah denger Aftermath. Itu. Coba deh, kamu ulik. Nanti kamu pasti akan Aku chat taunya kalau punk Flintstone, ya kan, Flintstone dan segala macam. Aftermath kan kayaknya nggak mungkin keganti, Pak. Flintstone itu tidak akan mungkin terganti dengan personil-personil. lebih baru Aftermath kan. Baru, dia baru. Cuman aku kayak ngerasa penasaran aja gitu. Wah, keren ya band ini nih, kayak gitu sih mungkin. Kenapa kamu penasaran nih? Oke. Udah selesai? Udah selesai Oh, pertanyaan. nggak mau dong, tambah lagi dong. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih Mas Jagat. Terima kasih sudah Seru banget mau mampir. Aku terima kasih banget serius. Terima kasih. Dengan bertemu dengan orang yang tidak pernah punya masalah apapun dengan aku. Itu orang yang baik Jadi banget. siliannya kayak masalah, Mikun. Enggak, sometimes. Tapi kita nggak pernah punya, kita kan flashback nggak ada loh. Kita bahkan duduk dalam sebuah permasalahan nggak ono, Pak. Iya, itu orang yang baik, sekali lagi itu orang yang baik. Aku Jagat orang yakin. yang baik, golden boy. Loh. Rambutnya kuning.